君がいるならどんな夢も叶うような気がしてるよ君がいるから諦めないありがとう君に会えてよかったMinasan, konnichiwa. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini kita belajar bahasa Jepang lagi. Tema untuk bahasa Jepang hari ini itu adalah Nihongo de nan desu ka? Nihongo de nan desu ka? Baik, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini itu adalah yang pertama, kita bisa mengenal dan memahami kosakata baru atau atarashi kotoba. Atarashi kotoba. Jadi kalian ingat bahwa kosakata baru dalam bahasa Jepangnya itu adalah atarashi kotoba. Kosakata baru tentang apa saja? Kosakata barunya adalah tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, terutama benda-benda yang ada di sekolah. Kemudian, setelah kita mengenal kosakata baru tentang benda-benda yang ada di sekolah, kita nanti belajar membuat kalimat singkat sederhana dalam bahasa Jepang. Kalimatnya ini bisa berupa kalimat berita maupun kalimat tanya yang nanti bisa kita lakukan baik secara lisan maupun tulisan. Lalu, setelah kita bisa membuat kalimat, tentu saja kita nanti akan bisa melakukan dialog singkat sederhana juga. Tentang apa? Tentang menanyakan dan menginformasikan atau juga menjawab pertanyaan tentang benda-benda yang ada di sekolah. Baik, kita mulai saja ya. Pertama, kita lihat dulu barang-barang apa saja yang biasanya kita bawa ke sekolah. Ayo kita lihat ya. Nah, pertama ada buku. Buku ini adalah hong. Kalian lihat tulisannya di situ adalah HON, tapi kita sudah belajar bahwa N di belakang itu dibaca eng. Sehingga tulisan ini kita bacanya hong. Hong. Kemudian kalian lihat juga di sini itu ada tulisannya dalam hiragana. Selain buku, kita juga biasanya membawa buku catatan atau buku tulis. Buku tulis dalam bahasa Jepangnya adalah noto. Noto. Berikutnya, kalau kita belajar bahasa, biasanya kita juga pakai kamus ya. Nah, kamus itu adalah jisho. Jisho. Kemudian di sini ada buku pelajaran atau buku paket. Buku paket dalam bahasa Jepangnya itu adalah kyokasho. Kyokasho. Baik, berikutnya ini ada tempat pensil. Kalian semua pasti punya tempat pensil. Atau fudebako. Fudebako. Nah, di dalam tempat pensil itu biasanya juga ada penggaris ya. Penggaris itu adalah monosashi. Monosashi. Lalu ada apa lagi selain penggaris? Oh, ada pensil. Pensil itu adalah enpitsu. Enpitsu. Berikutnya ada pulpen. Nah, ini pulpen bukan bolpen ya. Jadi, apa bedanya pulpen dengan bolpen? Pulpen itu adalah alat tulis yang tintanya itu biasanya harus kita isi sendiri dengan menggunakan tinta cair. Pulpen dalam bahasa Jepangnya adalah peng. Peng. Sedangkan ini adalah alat tulis yang biasa kita pakai. Bolpen dalam bahasa Indonesia atau borupeng dalam bahasa Jepangnya. Borupeng. Borupeng. Nah, selanjutnya, selain alat tulis, ada juga untuk menghapus. Ini adalah penghapus ya. Penghapus itu adalah keshigomu. Keshigomu. Baik, nah ini kita punya semua. Tas. Tas itu adalah
kabang, kabang. Selanjutnya apa lagi yang kita bawa ke sekolah? Nah, ada jam. Jam ini biasanya ada di dalam kelas ya. Jam dinding. Jam dinding itu adalah toke. Toke. Lalu di antara kalian juga ada yang membawa bekal makan siang ke sekolah. Bekal makan siang itu adalah obento. Obento. Berikutnya, ada juga yang suka bawa payung, karena biasanya kalau sore suka hujan ya. Nah, payung itu adalah kasa. Kasa. Nah, terakhir, ini nggak boleh ketinggalan, dompet. Ya, dompet itu adalah saifu. Saifu. Nah, itu tadi anak-anak kosakata dalam bahasa Jepang. Jadi, sebagaimana kalian lihat, kosakata dalam bahasa Jepang itu biasanya pengucapannya sama dengan tulisannya. Ya, jadi apa yang ditulis itu juga yang kita baca. Berikutnya, setelah kita mempelajari beberapa kosakata baru, kita akan belajar kata ganti tunjuk. Jadi, dalam bahasa Jepang ada yang disebut kata ganti tunjuk. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah kore. Kemudian sore. Satu lagi are. Ya, jadi ada 3 kata ganti tunjuk dalam bahasa Jepang, yaitu kore, sore, dan are. Kore artinya ini. Sore artinya itu. Are artinya itu juga, tapi dia menunjuk pada benda yang berada jauh. Nah, supaya lebih jelasnya, kita lihat ilustrasi yang berikut. Di sini, kalian lihat itu ada speaker atau pembicara, kemudian ada listener atau pendengar. Jadi, kalau pembicara menunjuk benda yang dekat dengan dia sendiri, dia biasanya menggunakan kata ganti tunjuk kore. Sekali lagi, kalau pembicara menunjuk benda yang berada di dekat dia sendiri, maka dia menggunakan kata ganti tunjuk kore. Kalau dia menunjuk benda yang berada dekat dengan pendengar, maka dia menggunakan kata ganti sore. Sekali lagi, kalau pembicaranya menunjuk suatu benda yang bendanya itu berada dekat dengan pendengar, maka dia menggunakan kata ganti tunjuk sore. Lalu yang ketiga, kalau si pembicara itu menunjuk suatu benda yang berada jauh dari keduanya. Jadi maksudnya di sini jauh dari pembicara dan jauh dari pendengar. Maka dia menggunakan kata tunjuk are. Are. Ya, jadi disinilah cara penggunaan kata ganti tunjuk tersebut. Ada kore untuk menunjuk benda yang dekat dengan pembicara, ada sore untuk menunjuk benda yang berada dekat dengan pendengar, dan yang ketiga itu adalah are, itu adalah kata ganti tunjuk untuk menunjuk benda yang berada jauh, baik dari pendengar maupun dari pembicara. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat lagi contoh yang berikutnya ya. Oh iya, kalau misalnya kalian tidak tahu itu benda apa, biasanya kita menggunakan istilah nandeska. Nandeska. Nandeska itu artinya apa? Nah, ini kita masuk ke dalam pola kalimat. Sebagaimana kalian ingat, pola kalimat dalam bahasa Jepang itu adalah titik-titik wa, titik-titik des. Ya, sekali lagi, pola kalimat dalam bahasa Jepang itu adalah titik-titik wa, titik-titik des. Ya, jadi di sini
Yang pertama, kita masukkan kata ganti tunjuk di depan. Kata ganti tunjuknya itu bisa kore, bisa sore, atau are. Kemudian, di bagian yang kosong yang kedua, itu kita masukkan kata bendanya. Jadi KB itu adalah kata benda. Nah, contoh di sini. Kore wa hong desu. Kita masih ingat tadi buku itu adalah hong. Ya, kore wa hong desu. Artinya, ini buku. Paham ya? Jadi, ingat pola kalimatnya adalah titik-titik wa, titik-titik des. Titik-titik yang pertama itu kita isi dengan kore, sore, atau are. Tergantung dari kondisinya. Apakah benda itu jauh, atau benda itu ada di dekat orang yang kita ajak bicara, atau benda itu jauh dari kita sebagai pembicara maupun dari orang yang kita ajak bicara. Ya, contoh berikutnya lagi. Ini gambar apa ya? Oh, ini adalah gambar penggaris. Masih ingat apa kosakata untuk penggaris? Iya, betul. Penggaris adalah monosashi. Jadi kalimatnya bisa kita baca sore wa monosashi desu. Sore wa monosashi desu. Kita masih ingat sore itu tadi artinya itu. Ya, monosashi penggaris. Jadi kalau sore wa monosashi desu itu adalah penggaris. Berikutnya, gambar apa itu? Gambar tas. Apa ya tas bahasa Jepangnya? Iya, betul. Kabang. Jadi kalimatnya adalah arewa kabang desu. Arewa kabang desu. Artinya itu tas. Tapi itunya itu yang jauh ya.